Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanoverians, how are you today? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu minta pertolongan sama Allah ya, agar kita selalu dilindungi, disehatkan, dan dijauhkan dari wabah virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik nak, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini materi kita adalah kita akan mempelajari tematik 4A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, yaitu mengenai kerjasama dalam keberagaman. Ya, oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa bisa memahami arti kerjasama. Kemudian siswa bisa memahami contoh kerjasama, ya, bukan cuma sekedar tahu, tapi memang kalian bisa memahami contoh-contoh kerjasama. Kemudian siswa bisa memberikan contoh kerjasama dalam keberagaman, ya. Nanti kita akan jelaskan apa saja keberagaman. Kemudian siswa bisa mengetahui bagaimana cara menjaga kerukunan bersama. Ya, dalam perbedaan kita harus tetap menjaga kerukunan. Kemudian siswa bisa memahami pentingnya manfaat kerjasama dalam keberagaman. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memahami materi pada hari ini ya. Oke, kita ingat dulu ya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya, kita harus selalu mengkaitkan semua sisi kehidupan ini dengan firman Allah, nah. Karena Allah menurunkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kebaikan manusia. Ya, Allah selalu peringatkan dalam bentuk apapun bahwa kita harus hidup tolong menolong dalam hal kebaikan, apapun perbedaannya ya, mau berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, kita harus tetap hidup dalam tolong menolong ya, karena yang Allah lihat dari kita bukan dari kekayaan kita, bukan dari bagus rupanya kita, tapi dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan orang yang senang tolong menolong adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya. Ya, berikutnya Miss akan menjelaskan arti dari kerjasama. Ya, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, dan kerjasama itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai persamaan, sama sukunya, sama bahasanya, sama agamanya. Tidak ya, kerjasama tidak melihat persamaan. Kerjasama tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya persamaan. Ya, kerjasama bisa dilakukan dengan orang-orang yang punya banyak perbedaan. Ya, perbedaan agama. Di Indonesia banyak agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, ya, banyak agama. Tapi tidak berarti kita pecah. Justru dengan banyak perbedaan itu kita bisa saling menolong, kita bisa saling membantu, ya, kita bisa saling menghormati. Kemudian ada perbedaan apa lagi? Perbedaan budaya. Budayanya Sunda beda dengan budayanya orang Jawa, beda dengan budayanya orang Batak, beda dengan budayanya orang Papua, ya. Masing-masing punya ciri khas, punya kekayaan, punya kebanggaan dengan budayanya masing-masing, dan itu bisa dilakukan kerjasama ya, membangun masjid atau membangun jembatan, membangun balai desa misalnya, kan tidak semua satu wilayah itu agamanya sama ya. Nah, dengan perbedaan itu justru kita lebih kompak, lebih kuat, lebih rukun ya, saling menghormati. Kemudian ada perbedaan suku. Ada suku apa saja yang sudah kita kenal? Ya, ada suku Nias, Minahasa, Gayo, Baduy, Dayak ya. Indonesia termasuk yang negara yang mempunyai banyak suku ya, dan itu alhamdulillah tidak pernah ada perpecahan. Tidak seperti di Afghanistan yang sampai presidennya bingung bagaimana menghadapi orang-orang yang berbeda suku di Afghanistan itu. Sampai beliau belajar kepada Indonesia. Gimana caranya Indonesia yang punya banyak suku tapi rukun ya, tidak ada yang berkelahi. Kemudian pekerjaan, apalagi pekerjaannya?
kita ditakdirkan punya banyak jenis pekerjaan nih. Orang tua kita juga punya banyak pekerjaan ya. Kita satu kelas juga orang tuanya beda-beda pekerjaannya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai negeri dan sebagainya ya. Aneka banyak pekerjaan bukan berarti saling menonjol atau saling tidak menghormati, justru harus semakin menguatkan persatuan ya. Oke. Nah, apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Indonesia punya banyak pulau, suku, budaya, bahasa, agama ya. Itu sudah beberapa kali kita bahas. Nah, tapi rakyatnya selalu hidup rukun, saling menghormati satu sama lain. Tidak ada yang saling menghina, tidak ada yang saling menjatuhkan ya. Semuanya memperkuat kesatuan Indonesia. Nah, sikap saling menghormati ini, saling menghormati perbedaan ini akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Masyarakatnya jadi rukun dan damai ya. Bayangkan pulau Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua itu punya banyak perbedaan. Tapi kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu yang menyebabkan bangsa Indonesia masih tetap utuh sampai sekarang ya. Oke. Keberagaman agama di Indonesia. Indonesia punya banyak beberapa agama. Meskipun demikian, masyarakatnya bisa hidup damai dan rukun ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Misalnya, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Misalnya orang Islam sedang menjalankan sholat Idul Fitri, maka orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya menghormati ya. Mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan keberisikan misalnya ya, atau kegaduhan. Kemudian apalagi? Menghormati orang lain tanpa memandang perbedaan ya. Jadi agama Kristen ibadahnya di gereja, aku dong orang Islam ibadahnya di masjid. Nah, tidak seperti itu ya. Setiap orang punya perbedaan, tapi kita harus saling menghormati, tidak boleh saling menghina ya. Kemudian bersikap ramah dan bersikap sopan dan ramah. Jadi meskipun berbeda agama, kita tetap bersikap sopan, santun ya, hormat. Tidak boleh cemberut, tidak boleh marah-marah gitu ya sama orang yang berbeda agama. Kemudian juga tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain ketika mereka sedang membutuhkan bantuan. Misalnya ada korban bencana alam, gunung meletus atau banjir bandang gitu ya. Kalau kita mau memberikan pertolongan, nggak boleh ngebeda-bedain. Yang di sana agamanya bukan Islam, aku nggak mau bantuin. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Siapapun yang memerlukan bantuan kita, selama kita bisa, ayo kita bantu ya. Oke. Berikutnya adalah contoh kerjasama dalam keberagaman ya. Pertama, misalnya nih membangun jembatan desa ya. Di desa juga punya banyak perbedaan agama kan. Nah, gak ada salahnya kalau jembatannya rubuh ya ayo bareng-bareng ngerjainnya gitu ya. Kemudian bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah tuh. Misalnya hari Minggu tuh ya, dalam keadaan tidak pandemi biasanya orang-orang suka bekerja sama membersihkan lingkungan. Kemudian menolong korban bencana alam seperti yang tadi Miss jelaskan. Kemudian ronda malam ya, bapak-bapak nih kalau malam untuk mengamankan lingkungan mereka melakukan ronda malam ya. Di situ kan berbagai macam suku, agama gitu ya, saling bergiliran untuk menjaga keamanan lingkungan. Ya, baik. Jadi manfaat kerjasama yang bisa kita lihat adalah dari kerjasama berbeda banyak hal itu. Pertama, timbul sikap saling menghormati satu sama lain ya, tidak boleh saling menghina, bisa menghargai perbedaan, pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan. Kemudian bangsa yang menghargai perbedaan ketika harus bekerja sama akan mudah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Seperti simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya, Masya Allah. Oke nak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perbedaan bukan halangan untuk mengadakan kerjasama. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan latar belakang yang berbeda ya, berbeda agama, suku bangsa, bahasa dan lain-lain. Kemudian Allah menciptakan perbedaan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Allah yang Maha Kuasa menciptakan berbagai suku yang ada di dunia ya, berbagai agama, berbagai jenis
bahasa dan sebagainya. Allah yang berkuasa, Allah juga yang meminta kita untuk saling tolong menolong. Jadi kita tidak boleh saling membeda-bedakan begitu, karena Allah yang menciptakan kita pun mewajibkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kerjasama dalam keberagaman bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Materi kita hari ini, Miss Uus titip, jaga persatuan, jaga kesatuan, tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Kalau itu untuk kebaikan, ayo. Yang tidak boleh adalah mengajak untuk berbuat yang tidak baik ya. Baik, mudah-mudahan dipahami materi hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas hari ini di GCR ya. Let's say alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanafrians.